Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Selamat menonton alur cerita The Pirates tahun 2022. Pada tahun 1388, sebuah dinasti bernama Goryeo berada di ambang kehancuran. Namun, keadaan itu malah dimanfaatkan oleh Zubang, yaitu seorang jenderal dari Goryeo, untuk menjarah harta kekayaan dinastinya sendiri. Konon harta curian tersebut bernilai sangat fantastis, di mana bisa digunakan untuk membangun sebuah kerajaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, berita mengenai pasukan Zubang serta harta curiannya hilang begitu saja. Beberapa tahun kemudian dinasti Goryeo sudah runtuh dan digantikan oleh dinasti Joseon. Cerita pun mulai berfokus pada beberapa bandit yang terlantar di lautan luas. Jadi nasib mereka bisa seperti ini karena menjadi buronan pemerintah Joseon setelah melakukan kesalahan besar. Di saat harapan akan hidup mulai hilang, tiba-tiba datanglah kapal perompak yang menyelamatkan mereka. Singkat cerita, para bandit sudah tinggal di kapal perompak selama 3 bulan. Tapi meskipun berada di dalam satu kapal, seringkali terjadi keributan di antara kelompok bandit dengan kelompok perompak. Apalagi sang kapten perompak yang bernama Haerang sangat membenci para bandit yang bermalas-malasan. Sampai suatu ketika, seorang kru melihat sebuah kapal Jepang melintas tak jauh dari sana. Lantas mereka pun bersemangat hendak menjarah makanan serta harta dari kapal itu. Di sini, ketua bandit yang bernama Muji tampak paling bersemangat. Ia mengerahkan anak buahnya untuk mulai menyerang, tetapi baru saja menyeberang, anak buahnya ini sudah berjatuhan ke laut. Meski begitu, Muji malah menolak bantuan dari Haerang, karena ia yakin bisa mengatasi semua sendirian. Dan benar saja, semua orang di kapal itu bisa dikalahkan olehnya. Kemudian Haerang mulai melakukan interogasi dengan dibantu oleh bandit bernama Maki sebagai translator. Namun jauh dari harapan, ternyata tidak ada benda berharga yang bisa dijarah, melainkan cuma ada ikan asin di kapal itu. Ketika para perompak merasa kecewa dan hampir terjadi perseteruan lagi, tiba-tiba seorang bocah Jepang memohon pengampunan. Ia juga mengatakan bahwa tujuan kelompoknya datang kemari adalah untuk mencari harta karun, bukan mencari masalah. Alhasil Haerang hanya merampas peta harta karun dari orang-orang Jepang tadi, di mana setelah diperiksa lebih lanjut, diketahui bahwa ini adalah peta harta karun Jenderal Zubang, yaitu jenderal pengkhianat di awal film. Mendengar soal harta karun, sontak semua orang di kapal langsung histeris. Sehingga Kapten Haerang memutuskan untuk mencari serta menemukannya. Singkat cerita, petunjuk dari peta itu mengarahkan mereka ke sebuah pulau. Tapi perjalanan mereka terhenti di jurang karena Haerang kesulitan membaca peta daratan. Lantas dengan sombongnya Muji mengajukan diri memimpin perjalanan. Saat hendak melanjutkan perjalanan, didapatilah seekor sapi yang berlari mendekat. Mereka pun sangat bersemangat menangkapnya karena sudah bosan memakan ikan laut. Lalu tanpa disangka-sangka, tiba-tiba muncul kawanan sapi lainnya. Bahkan saking banyaknya, sampai-sampai membuat Muji terseret hingga terjatuh ke jurang. Ketika semua menganggap bahwa Muji telah meninggal, ternyata Muji masih hidup berkat sebuah batang pohon di pinggir tebing. Tidak hanya selamat, ia juga mendapatkan sebuah gading yang terdapat lanjutan dari peta sebelumnya.
Sebelum kembali ke kapal untuk meneruskan pencarian harta karun, Hairang membuat sebuah keputusan. 지금 이 시간부로 해적선엔 해적만을 태우겠다. Di mana ia hanya akan membawa perompak di kapalnya. Atau dengan artian lain, para bandit harus beralih menjadi perompak apabila masih mau ikut berlayar. Merasa tidak sudi menjadi bawahan Hairang, lantas Muji langsung menolak tawaran tersebut. Bahkan ia juga mengajak anak buahnya untuk menetap di pulau. Namun tidak ada satupun bandit yang bersedia. Berpindah ke sebuah kamp militer, tampak seorang komandan kejam bernama Hyung-soo yang telah melakukan teror pembantaian di banyak tempat. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh kekayaan serta kekuasaan. Suatu hari, ia didatangi oleh komandan dari kekaisaran lain yang bernama Bang Won untuk membahas harta karun Jubang. Malamnya, para perompak di kapal mengadakan pesta besar. Sementara Muji hanya meratapi nasib dari atas tebing. Kemudian saat pagi tiba, Hairang diberitahu kalau gading yang terdapat peta harta karun telah dicuri. Pelakunya tidak lain adalah Muji. Alhasil para perompak dikerahkan untuk mendapatkan gading itu kembali. Lalu ketika mencari Muji dengan melewati hutan lebat, mereka malah dihadang oleh seekor harimau. Sampai pada akhirnya, cuma Hairang seorang yang berhasil sampai ke tempat Muji. Di sini terjadilah obrolan di antara mereka. Namun belum sempat Muji menjelaskan semuanya, tiba-tiba ia langsung diserang. Beruntunglah ia berhasil menguasai keadaan sehingga bisa memberikan penjelasan. Jadi, memang benar kalau sebelumnya Muji telah mencuri gading itu. Dengan tujuan Hairang akan datang memohon dan menyerahkan posisi kapten kepadanya. Namun saat kabur bersama anak buahnya yaitu Makye, di luar dugaan Makye malah membawa pergi gading tersebut. Berpindah ke tempat lain, Makye hendak menjual gading tadi kepada seorang bangsawan. Ia pun mengajak seorang wanita bernama Hagum untuk membantunya menghasut si bangsawan. Kemudian di tengah negosiasi, tiba-tiba datanglah pasukan Hairang. Sampai pada akhirnya baik Muji, Makye serta Hagum akan dihukum penggal karena dianggap telah berkhianat. Di sini, Makye mengatakan ketakutannya akan mati karena belum merasakan banyak hal di dunia ini. Sehingga Muji mengajukan diri untuk dibunuh lebih dulu. Tetapi saat pedang ditebaskan ke lehernya, ia langsung menepis menggunakan pisau, lalu mengambil gading di dalam ruangan dan naik ke atas layar di mana Hairang sudah menunggu. Di atas sana terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Bahkan Muji sempat mengancam akan menjatuhkan gading itu. Alhasil Hairang membuat sebuah keputusan, di mana para pengkhianat dibebaskan dari hukuman penggal, namun sebagai gantinya mereka harus menjadi budak di kapal. Hingga tibalah saatnya membuka peta pada gading. Pada awalnya tidak ada satupun orang yang bisa memecahkan teka-teki pada peta itu. Sampai akhirnya Muji berhasil memecahkannya. Haegildo sendiri adalah rute laut paling ditakuti. Di sana terdapat pusaran air yang bisa melenyapkan apapun. Meski tampak sangat berbahaya, Hairang tidak gentar sama sekali dan memutuskan untuk terus maju. Sementara di tempat lain, Hyung-soo tengah memimpin pasukannya dalam perjalanan menuju harta karun Jubang. Di sini ia mendapatkan lokasi harta karun itu dari istri Jubang sendiri, yang saat itu beralih menjadi biksuni. Singkat cerita, para perompak sudah sampai di lokasi tujuan, di mana rute laut yang dimaksud sebelumnya berada tepat di bawah mereka ini.
Mereka pun harus menggunakan kandung kemih babi berisikan udara 이들이 정성껏 닦은 돼지 오줌보다 공기를 채우는 거죠. agar bisa tetap bernafas saat nantinya melewati aliran sungai di bawah laut. Kemudian satu persatu perompak mulai menceburkan diri. Sambil ditemani oleh indahnya pemandangan ribuan ubur-ubur, mereka terseret arus menuju lokasi harta karun. Setelah melewati perjalanan cukup panjang dengan menahan bau dari kandung kemih babi tadi, akhirnya tempat tujuan sudah di depan mata. Di dalam sebuah gua, tampak ada banyak sekali peti berisikan botol perak. Lantas para perompak bersemangat mengumpulkannya untuk dibawa ke kapal. Tetapi Muji mengatakan bahwa seharusnya harta karun Jubang lebih dari ini, yaitu bukan hanya perak melainkan emas. Mendengar perkataan itu, membuat para perompak berlomba-lomba mencari emas di dalam gua. Namun ketika semuanya sibuk mencari emas, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Tidak lain ledakan tersebut adalah ulah dari Hyungso serta pasukannya. Alhasil terjadilah pertempuran sengit di antara Haerang dan Muji melawan pasukan Hyungso. Sementara para perompak lainnya diminta pergi lebih dulu. Sebelum meninggalkan goa, Makye sempat memperhatikan sebuah bendera di sana yang ternyata terdapat sebuah peta menuju harta karun berikutnya. Pertarungan yang awalnya dikuasai oleh Muji serta Haerang seketika berbalik akibat campur tangan Hyungso. Keadaan pun semakin memburuk ketika Haerang kejatuhan reruntuhan sampai membuatnya pingsan. Sehingga Muji meminta salah satu perompak membawa kapten mereka pergi dari sana. Alhasil hanya tinggal Muji seorang bertahan di sana. Saat berhadapan satu lawan satu dengan Hyungso, barulah ia sadar siapakah orang di hadapannya ini. Jadi ternyata, dahulu mereka berdua ini adalah panglima perang saat Goryeo masih berdiri. Berbeda dengan Muji yang dikenal bijaksana, Hyungso terkenal sangat kejam baik terhadap musuh maupun terhadap pasukannya sendiri. Di mana ia rela membunuh pasukannya sendiri yang sedang sekarat. Karena menurutnya seorang pasukan hanya memiliki dua pilihan, yaitu berperang atau mati. Demi menghentikan kekejaman Hyungso, Muji terpaksa menangkap serta memberikannya hukuman. Sehingga sejak saat itu Hyungso kehilangan semua jabatan, juga impiannya untuk menjadi raja. Merasa sudah sangat tersudut, Muji memutuskan pergi dari sana sambil membawa beberapa peti harta karun tadi. Di sini, Hyungso sempat mengejar, tetapi ia memutuskan berbalik akibat kehabisan nafas. Tak berselang lama, Haerang datang untuk membantu mengangkat peti menggunakan tali yang terikat di kapal. Namun setelah itu ia malah tak sadarkan diri, sehingga Muji memberikan udara terakhir dari kantung kemih babi miliknya. Lalu saat keadaan mulai kondusif, seketika seekor paus datang melahap dua orang ini. Bahkan kapal perompak dibuat terombang-ambing karena peti harta karunnya ikut termakan, sampai akhirnya tali itu putus. Di saat semua berpikir bahwa Haerang dan Muji telah meninggal, tiba-tiba dua orang tersebut dihempaskan oleh paus ke atas kapal. Sementara di bawah sana, Hyungso menemukan sebuah bendera berisikan lokasi harta karun berikutnya, yang sebelumnya ditemukan oleh Makye. Meski berhasil selamat dari kejadian sebelumnya, sayang sekali para perompak tidak mendapatkan apapun. Ketika semuanya bingung harus pergi kemana lagi untuk mendapatkan harta karun utama, datanglah Hagum sambil mengatakan bahwa Makye menemukan sebuah peta saat berada di dalam goa. Mendengar hal itu, sontak para perompak langsung menggeruduknya.
Di sini, Maki menjelaskan kalau peta itu hilang saat dirinya kabur dari goa. Tapi untunglah ia sempat melihat beberapa bagian di peta, di mana kemungkinan besar lokasi harta karunnya berada di sebuah pulau bernama Inazuma. Namun, untuk menuju ke sana bukanlah perkara mudah, karena pulau itu dikelilingi lautan yang sangat panas, badai besar, serta petir abadi. Setelah perundingan yang cukup alot, para perompak sepakat meneruskan perjalanan. Dan karena cuma Maki seorang yang tahu jalan menuju Inazuma, ia mengajukan sebuah syarat sebelum memulai perjalanan. Syarat tersebut adalah dirinya ingin menjadi kapten kapal. Jadi mau tidak mau, Hairang harus lengser dari posisinya sementara waktu lalu menjadi juru masak di kapal, di mana rasa makanan yang dibuatnya sangatlah buruk. Tapi meski begitu, Muji berpura-pura menyukai makanan buatannya karena sepertinya ia telah jatuh cinta. Saat hari berganti, Hyungso yang telah menjalin kerjasama dengan Bang Won memulai perjalanan menuju lokasi harta karun sesuai peta tadi. Begitu pula kapal perompak yang mulai memasuki lautan panas, lalu disambut oleh badai petir sehingga mengacaukan seisi kapal. Bahkan, saking besarnya ombak sampai-sampai membuat Maki terhempas. Di sisi lain, tampak kapal Hyungso lebih bisa menguasai keadaan, di mana mereka memanfaatkan layangan untuk mengalihkan petir agar tidak menyambar kapal. Kembali ke kapal perompak, Hairang berusaha mengendalikan kemudi kapal, serta meminta para perompak menggulung layar supaya tidak tersambar petir. Beruntunglah Muji berhasil menyelamatkan Maki tepat waktu, kemudian tak berselang lama pulau Inazuma sudah di depan mata. Kapal Hyungso pun juga telah sampai, tetapi berada di sisi lain pulau itu. Meski sudah sampai di pulau Inazuma, sayang sekali mereka tidak tahu persis lokasi harta karunnya. Lantas, para perompak mulai menyudutkan Maki sebagai kapten. Sehingga Maki berpura-pura sok tahu memimpin perjalanan agar tidak kembali diamuk. Tidak berhenti sampai di situ, Maki juga meminta para perompak menggali beberapa tempat yang padahal tidak tahu pasti ada apa di bawahnya. Sementara itu Muji dan Hairang sedang berkeliling mengecek lokasi sekitar. Di sini, mereka mendapati sebuah bukit di pulau itu terus disambar petir. Karena merasa penasaran, akhirnya Muji memutuskan pergi ke sana untuk memeriksa lebih lanjut. Singkatnya, ia pun sampai di atas bukit, di mana dahulu tempat itu seperti pernah ditinggali, tetapi sekarang semua sudah hangus tersambar petir. Beberapa saat kemudian, Hyungso serta pasukannya juga tiba di sana. Bermodalkan peta sebelumnya, ia langsung tahu bahwa lokasi harta karun berada tepat di sebuah pemakaman, yaitu pemakaman dari para pengkhianat Goryeo yang turut mendirikan dinasti Joseon. Beberapa pasukan pun dikerahkan untuk membongkar makam tersebut, sambil terus disambar petir bahkan terkena jebakan. Di sisi lain, Maki kembali akan dihajar karena ketahuan berbohong. Ia pun kabur menuju pinggiran pantai, dan di sana dirinya melihat seekor penguin dengan batangan emas di mulutnya. Para perompak yang tadinya kesal seketika merasa senang, karena mereka merasa sudah berada di tempat yang tepat untuk menemukan harta karun. Namun tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ledakan, di mana ledakan itu berasal dari meriam kapal Bang Won yang tengah menyerang kapal perompak. Sontak, Hairang mengerahkan para perompak menyelamatkan kapal mereka, serta meminta para mantan bandit menyelamatkan Muji.
Beralih ke atas bukit, pasukan Yongso tampak sangat senang karena telah menemukan harta karun Jubang. Dan di saat bersamaan persembunyian Muji diketahui. Lantas terjadilah pertempuran sengit di antara Muji melawan pasukan Yongso. Kemudian saat peti harta karun tadi dibuka, Yongso hanya menemukan sebuah topeng mengerikan serta tumpukan batu. Di tengah rasa kecewa karena tidak menemukan benda berharga apapun di dalamnya, seketika Muji merebut topeng itu. Dan tak berselang lama, para mantan bandit datang memberikan pertolongan. Alhasil Muji yang tadinya hendak kabur akhirnya berbalik karena takut teman-temannya ini dibantai oleh pasukan Yongso yang sangat kejam. Ia pun menantang Yongso duel demi merebutkan topeng tersebut, yang diduga adalah petunjuk terakhir dari rangkaian harta karun Jubang. Di bawah sana, meski kapal perompak sudah hancur, mereka masih ingin melakukan serangan balik. Alhasil, seorang archer memulai serangan dengan panahnya yang menumbangkan satu persatu pasukan Bangwon. Kemudian Hairang dan para perompak lainnya mulai naik ke kapal musuh untuk melancarkan pembantaian. Beralih ke Maki yang masih sibuk dengan penguin tadi. Ia pun mengikuti penguin itu berenang hingga terbawa jauh menuju sisi lain pulau. Sementara pertarungan di antara Muji dan Yongso kian memanas. Sampai-sampai topeng tadi malah terjatuh ke bawah tepat mengenai kepala Maki. Lalu di saat bersamaan, Maki melihat sebuah gua memiliki bentuk yang sama persis dengan topeng itu. Lantas ia segera masuk ke dalam gua dan menemukan harta karun terakhir Jubang di sana. Namun lagi-lagi sial, kedatangannya langsung disambut oleh amukan banyak penguin. Di kapal Bangwon, para perompak mulai menguasai keadaan. Banyak musuh berhasil dihabisi, tidak terkecuali Bangwon itu sendiri. Tetapi tak berselang lama, dari dasar laut muncul muntahan magma yang menjulang tinggi ke langit. Ketika kapal Bangwon mulai hancur akibat pertempuran sengit ini, datanglah Maki ke lokasi pertempuran bersama kapal harta karun Jubang. Kedatangan kapal harta karun itu juga menarik perhatian Muji serta Yongso dari atas sana. Lantas mereka semakin bersemangat memenangkan pertarungan. Namun di sini keadaan kurang berpihak kepada Muji, di mana pedangnya patah dan ia pun ditusuk. Untunglah anak buahnya sigap menolong dengan melemparkan pedang ke arah Yongso, sehingga Muji memiliki kesempatan untuk menebasnya. Lalu pedang yang dilemparkan tadi menembus tubuh Yongso sampai meninggal. Singkatnya, para perompak telah berpindah ke kapal Jubang. Tapi sebelum Hairang ikut pindah, ia sempat menggagalkan tembakan meriam dari kapal Bangwon hingga menghancurkan kapal itu sendiri. Meski telah memenangkan pertempuran, perjuangan para perompak belum berhenti sampai di sini. Karena dari dasar lautan mengeluarkan magma yang lebih intens dari sebelumnya. Bahkan terjadi pusaran besar yang mampu menyeret kapal. Disinilah Hairang benar-benar menunjukkan kualitas serta wibawanya sebagai kapten. Ia berusaha keras mengendalikan kapal menjauh dari pusaran air sambil mengarahkan para perompak mengurus bagian lainnya. Alhasil, kerja keras mereka berbuah manis, di mana kapal harta karun Jubang berhasil selamat dari musibah besar. Setelah melewati banyak kejadian sulit, rombongan Hairang dan rombongan Muji kembali bertemu di pinggiran pantai, di mana mereka merasa sangat senang karena kekayaan sudah di depan mata. Film pun diakhiri dengan semua perompak yang sudah berkumpul di atas kapal.
Di sini, Muji membuang topeng tadi sambil mengucapkan sebuah janji. 내 의적답게 민초들을 위해 잘 쓸 테니. Kemudian tanpa disangka-sangka, 그런 거면 이 정도는 해야 알지.